Gen Z atau generasi Z adalah kelompok generasi yang lahir kira-kira antara tahun 1997 hingga tahun 2012. Meskipun batas tahunnya bisa sedikit berbeda, tergantung pada sumber. Mereka merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi digital yang pesat. Gen Z adalah generasi pertama yang benar-benar digital native, yaitu mereka yang sejak kecil sudah akrab dengan internet, smartphone, media sosial, dan teknologi digital lainnya. Sedangkan FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang dalam bahasa Indonesia berarti takut ketinggalan. FOMO adalah perasaan cemas atau takut bahwa orang lain sedang menikmati pengalaman atau hal-hal menyenangkan yang tidak kita alami. Ini bisa muncul ketika seseorang melihat teman-temannya di media sosial sedang bepergian, menghadiri acara, membeli barang baru, memulai usaha, atau mendapatkan pencapaian tertentu, sementara dirinya merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Simak video ini sampai habis untuk mendapatkan informasi yang sangat menarik dan positif dari hal yang baru yang disebut dengan JOMO. Dilansir dari Kompasiain.com dengan penulisnya yaitu Tripviana Hangges. Tentang JOMO. Di zaman serba digital ini, ponsel seolah sudah menjadi perpanjangan tangan kita. Notifikasi berbunyi tak henti. Feed media sosial terus bergulir tanpa akhir. Dan kita terus-menerus disuguhi kabar terbaru, tren terkini. Bagi generasi Z yang tumbuh besar bersama internet, realitas ini adalah norma. Namun, di balik kemudahan konektivitas ini, muncul pula bayang-bayang tekanan yang tak kasat mata, FOMO Fear of Missing Out, perbandingan sosial yang destruktif, hingga burnout mental. Tapi tahukah Anda, sebuah tren baru kini sedang merangkak naik di kalangan Gen Z, yang mulai jengah dengan hiruk-pikuk digital ini. Mereka tidak lagi stuck dalam cengkeraman FOMO, melainkan sedang berburu JOMO Joy of Missing Out. JOMO adalah seni menikmati momen yang ada, dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua hal perlu kita ketahui atau ikuti. Ini adalah perayaan atas ketenangan, batasan diri, dan kebahagiaan yang ditemukan di luar layar. Tantangan digital yang menguras energi. Di zaman serba digital ini, ponsel seolah sudah menjadi perpanjangan tangan kita. Notifikasi berbunyi tak henti. Feed media sosial terus bergulir tanpa akhir. Hingga pencapaian gemilang teman-teman di dunia maya. Ketakutan untuk ketinggalan momen, tren, atau informasi yang seringkali berujung pada kecemasan. Ini bukan tentang menolak teknologi, tapi tentang mengendalikan bagaimana teknologi mengontrol kita. Kenali pemicu Anda, apa yang paling sering membuat Anda merasa cemas di media sosial? Akun siapa? Jam berapa Anda merasa paling rentan? Mengenali pola ini adalah langkah pertama. Digital detox terencana. Mulailah dengan langkah kecil. Matikan notifikasi di jam-jam tertentu, khususnya saat makan atau sebelum tidur. Tetapkan 1 hari dalam seminggu sebagai
Hari bebas gawai kecuali untuk hal darurat. Ini akan melatih otak Anda untuk tidak selalu on. Mindful scrolling. Jangan hanya menggulir layar secara autopilot. Lakukan dengan kesadaran penuh. Saat Anda merasa cemas, bosan, atau membandingkan diri, itu adalah sinyal untuk berhenti. Tanya diri, apa yang saya cari dari sini? Apakah ini bermanfaat? Kurasi lingkungan digital. Ini adalah tindakan tegas yang penting. Unfollow atau mute akun yang membuat Anda merasa buruk, memicu perbandingan, atau menyebarkan energi negatif. Ikuti lebih banyak akun yang inspiratif, mendidik, atau membuat Anda tertawa. Temukan kesenangan di dunia nyata. Alihkan waktu dan energi dari layar ke hobi offline. Bertemu teman secara langsung. Membaca buku fisik, berolahraga di alam terbuka. Belajar alat musik baru. Atau sekadar menikmati secangkir teh tanpa gangguan. Ini adalah esensi JOMO, menemukan kebahagiaan dalam pengalaman nyata. Apa yang bisa kita lakukan kemudian? Bagi Gen Z dan kita semua yang hidup di era digital, memahami dan mempraktikkan JOMO adalah investasi penting bagi kesehatan mental. Mulailah dari hal kecil. Matikan notifikasi yang tidak perlu. Sisihkan 30 menit tanpa gawai sebelum tidur. Ajak teman dan keluarga Anda untuk bicara tentang pentingnya digital well-being dan saling mendukung dalam membangun batasan sehat. Ingat, dunia digital ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Seni JOMO adalah tentang merebut kembali kendali atas waktu, perhatian, dan ketenangan batin kita di tengah hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. JOMO adalah perasaan lega, bahagia, dan damai karena tidak ikut-ikutan tren, acara, atau aktivitas orang lain, dan justru menikmati waktu sendiri. Hidup di momen saat ini, serta fokus pada hal yang benar-benar penting dan bermakna bagi diri sendiri. Pengaruh positif JOMO bukan saja untuk Gen Z, tetapi untuk kita dan keseluruhan orang yang menggunakan handphone atau media sosial secara aktif. 1. Mengurangi stres sosial dan finansial. Banyak orang merasa harus ikut standar hidup orang lain, beli rumah, mobil, liburan, gaya hidup mewah. JOMO membantu mereka merasa cukup dan bahagia dengan pilihan hidup yang realistis dan sesuai kemampuan. 2. Memperdalam relasi yang bermakna. Dengan tidak sibuk membandingkan diri atau mengejar pengakuan luar, kita bisa lebih hadir dalam relasi keluarga, pasangan, dan sahabat. 3. Lebih bijak dalam menggunakan waktu. Waktu tidak lagi dihabiskan untuk hal-hal reaktif. JOMO membuka ruang untuk kontemplasi, refleksi, dan perencanaan hidup jangka panjang. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan menikmati hidup saat ini dan tidak terpaku pada hal yang tidak dimiliki, muncul rasa syukur, kebahagiaan batin, dan ketenangan emosional. JOMO bukan tentang menarik diri dari dunia, tapi memilih dengan sadar apa yang penting dan memberi makna. Meski terlihat sepele, FOMO memberikan dampak psikologis yang signifikan dan seringkali tidak disadari. 1. Meningkatkan kecemasan dan overthinking. FOMO mendorong seseorang untuk terus memikirkan apa yang orang lain lakukan, miliki, atau capai. Hal ini menimbulkan kecemasan sosial, karena seseorang merasa tertinggal atau tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain. 2. Menurunkan kepercayaan diri. Seseorang yang terus-menerus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial akan mengalami penurunan harga diri. Ia merasa tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, atau tidak cukup berharga. 3. Meningkatkan risiko depresi. FOMO bisa berujung pada depresi ringan hingga berat, terutama ketika seseorang merasa kehidupannya stagnan sementara orang lain terlihat terus berkembang. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri bisa berubah menjadi rasa putus asa, kehilangan semangat, bahkan keinginan untuk menghindar dari kehidupan sosial. 4. Kecanduan media sosial. Karena takut tertinggal informasi atau update terbaru, seseorang terdorong untuk terus membuka media sosial, meskipun tidak ada urgensinya. Ini menyebabkan ketergantungan digital, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan mental dan keseimbangan hidup. 5. Mengganggu kualitas tidur dan istirahat. FOMO juga menyebabkan kebiasaan begadang karena merasa harus terus online, mengecek notifikasi, atau menonton konten yang sedang viral. Kurangnya tidur akan memperburuk kondisi psikologis, menurunkan mood, fokus, dan daya tahan mental.
6. Merusak kualitas hubungan sosial nyata. Ironisnya, seseorang yang mengalami FOMO seringkali lebih sibuk memantau kehidupan digital daripada hadir dalam kehidupan nyata. Ini menyebabkan hubungan sosial di dunia nyata menjadi dangkal dan kurang berkualitas. 7. Ketidakpuasan kronis. FOMO bukan sekadar tren sosial atau gaya hidup, melainkan ancaman serius bagi kesehatan mental jika tidak disadari dan dikendalikan. Untuk melindungi kesejahteraan psikologis, penting bagi setiap individu untuk membangun kesadaran diri, mengurangi konsumsi media sosial yang berlebihan, serta mempraktikkan syukur dan penerimaan diri. Alih-alih terus merasa tertinggal, kita perlu belajar menikmati kehidupan yang kita jalani, sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Mengubah FOMO menjadi joy of missing out adalah langkah penting menuju hidup yang lebih tenang, bermakna, dan sehat secara mental. Teman, jika bermanfaat please subscribe, share, like. Terima kasih.